Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak pernah terlepas dari barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, kipas angin, laptop, dan handphone. Nah, bagaimana kira-kira alat-alat tersebut dapat menyimpan energi? Itu terjadi karena terdapat kapasitor dalam alat-alat tersebut. Apa itu sih kapasitor? Kapasitor merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor biasa dilambangkan sebagai C. Kapasitor pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Nama Faraday disematkan sebagai satuan dari kapasitansi yaitu farad atau F. Kapasitor tersusun atas dua buah pelat besi yang bermuatan sama dan tidak sejenis yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik atau penyekat. Bahan dielektrik adalah bahan yang bersifat sebagai isolator listrik. Isolator listrik dapat berupa zat padat, cair, maupun gas. Contoh bahan dielektrik yang umum digunakan adalah udara, keramik, gelas, nitrogen, dan belerang. Kapasitor memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian power supply atau catu daya, sebagai pembangkit frekuensi pada alat isolator, kemudian untuk menyimpan muatan dan energi, untuk menghilangkan percikan api pada sistem pengapian mobil, untuk memperlambat arus DC atau arus arah, dan masih banyak lagi fungsi-fungsinya yang lain. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan. Banyaknya muatan yang tersimpan berbanding lurus dengan beda potensial yang digunakan. Secara matematis dirumuskan sebagai Q sama dengan C kali V, di mana Q yaitu muatan listrik dan C kapasitas kapasitor dan V adalah beda potensial. Jenis bahan dielektrik yang digunakan juga berpengaruh pada besarnya kapasitas kapasitor. Secara matematis dirumuskan sebagai CO sama dengan epsilon O dikalikan dengan A per D, di mana CO yaitu kapasitas kapasitor dalam udara, epsilon O adalah permisivitas ruang hampa, sedangkan A yaitu luas keping sejajar dan D yaitu jarak antara dua keping. Untuk bahan dielektrik selain udara, gunakan persamaan C sama dengan K kali CO, di mana C yaitu kapasitas kapasitor saat disisipi bahan elektrik selain udara, dan K yaitu konstansa dielektrik yang nilainya lebih dari sama dengan 1, dan CO yaitu kapasitas kapasitor di dalam udara. Kapasitor merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Artinya, dalam kapasitor juga terdapat energi listrik. Secara matematis, energi listrik yang dihasilkan oleh kapasitor dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 1/2 kali C kali V kuadrat sama dengan 1/2 kali Q kali V sama dengan Q kuadrat per 2 kali C. Yang pertama, susunan seri. Susunan seri adalah susunan secara berurutan pada kapasitor yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Secara matematis, persamaan yang berlaku pada susunan di atas adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. V total sama dengan VAB tambah VBC tambah VCD. Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Persamaan pertama menggambarkan hubungan antara kapasitansi total dari kapasitor yang disusun secara seri. Dalam susunan seri, kapasitansi total dari kapasitor adalah kebalikan dari jumlah kebalikan kapasitansi masing-masing kapasitor. Pada persamaan kedua menggambarkan hubungan antara tegangan total pada kapasitor yang disusun secara seri. Dalam susunan seri, tegangan total adalah jumlah dari tegangan pada masing-masing kapasitor. Dan pada persamaan yang ketiga menggambarkan hubungan antara muatan total pada kapasitor yang disusun secara seri. Dalam susunan seri, muatan pada setiap kapasitor adalah sama. Yang kedua, susunan paralel. Susunan paralel adalah susunan kapasitor dengan cara berjajar.
seperti pada gambar di bawah ini. Persamaan yang berlaku pada susunan di atas adalah C total sama dengan C1 tambah C2 ditambah C3. V total sama dengan VAB sama dengan VBC sama dengan VCD. Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Pada persamaan pertama menunjukkan bahwa dalam susunan paralel, kapasitansi total merupakan jumlah dari semua kapasitansi kapasitor yang disusun paralel. Pada persamaan ketiga, menggambarkan bahwa setiap komponen yang terhubung dalam susunan paralel memiliki tegangan yang sama dengan sumber tegangan atau antara titik-titik yang sama dalam rangkaian tersebut. Kemudian untuk persamaan ketiga, mengacu pada total muatan dalam rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel. Dalam susunan kapasitor paralel, muatan total adalah jumlah dari muatan masing-masing kapasitor. Demikianlah pemaparan materi kapasitor dan susunan kapasitor. Jangan lupa like, Komen, share, and subscribe. Thank you.